489, episode 93 Pandangan penulis Mahatau 3. Diupload oleh Baca Suara. Pemandangan Jong Hui Won berlari ke depan bisa dilihat. Dia meluncur di antara, Nameles Ones seperti cahaya bulan meluncur dari bilahnya. Jawaban yang dia cari ada di sana. Inkarnasi Jong Hui Won tidak terbaca adalah keselamatan. Setiap orang memiliki tidak terbaca mereka sendiri. Akhirnya, saat memilih kesimpulan mereka sendiri telah tiba untuk teman-teman. Jong Hui Won. Jajas Sword miliknya membuat lintasan yang spektakuler. Para sahabat menyaksikan lintasan pedang itu dan buru-buru mengejarnya. Yi Gilyong hendak melompat ke udara bersama dengan Yu Sang-ah, tetapi harus berhenti karena seorang gadis akan ditinggalkan. Sin Yuseng. Sin Yuseng berdiri sendirian di sana, menangis. Berdiri di lokasi yang sama persis seperti sebelumnya, kakinya tidak kemana-mana, dan pandangannya tertuju pada satu titik, cukup jelas apa yang dia lihat sekarang. Fabel, Juru Selamat Bintang, terus melanjutkan bercerita. Itu adalah fabel yang hanya dimiliki oleh Sin Yuseng. Konstelasi dan inkarnasi, terhubung melalui cahaya bintang yang memancar. Cahaya yang dipancarkan oleh fabel begitu indah dan bersinar sehingga Yi Gilyong tanpa sadar menjangkau ke arah Yu Sin Seng. Yi Gilyong iri dengan Sin Yuseng. Seperti apa rasanya bagi satu orang untuk memahami orang lain. Dia terlalu muda untuk benar-benar memahami arti kata, mengerti, itu sendiri. Kadang-kadang dia merasakan kekurangan ini karena itu, tetapi di sisi lain, dia benar-benar menyukai kenyataan bahwa usianya dapat digunakan sebagai alasan. Mungkin kamu belum mendapatkannya, tapi, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu melakukan ini, tapi aku menyesal kami harus mengandalkanmu, Gilyong ah. Hei, nak, berhenti pamer dan kembali. Dia merasa lega, dia bahkan berpikir itu hal yang beruntung. Beruntung dia bisa bertemu orang-orang seperti itu di dunia seperti ini. Orang yang bisa ia andalkan bertingkah seperti anak kecil, namun tetap bisa mengingatkannya dengan kenyataan bahwa ia memang anak-anak. Namun, Sin Yuseng juga ada di sini. Ada anak lain bersama mereka yang tidak bertingkah seperti anak. Itu adalah gadis yang selalu menatap bintang. Yi Gilyong juga menatap bintang yang sama, bintang yang dia sukai. Dia tahu betul cahaya sedih yang dipancarkan bintang, dan bagaimana warnanya akan berubah ketika mencoba menyembunyikan niat sebenarnya atau mencoba berbohong. Namun, dia tidak tahu sebaik Sin Yuseng. Berapa lama kamu akan berdiri dengan bingung seperti itu? Ayo pergi. Sin Yuseng tanpa sadar menoleh ke arahnya. Sambil memenuhi pandangannya, Yi Gilyong menyambar tangannya. Kemudian, kedua anak itu mulai berlari. Keringat mengisi tangan kecil yang dipegang erat. Aku tidak mengerti Dok Ja Hyung sebanyak Sin Yuseng. Dia adalah inkarnasi konstelasi, Raja Iblis Keselamatan. Tidak ada yang bisa membongkar mereka atau masuk di antara mereka. Kamu pikir kamu satu-satunya yang khawatir tentang Hyung. Kamu pikir kamu satu-satunya yang merasa sedih. Petik 2. Yi Gilyong berteriak tanpa melihat ke belakang dan terus menyeret Sin Yuseng. Dia benci gagasan terlihat lebih muda darinya. Tapi setidaknya hari ini, dia ingin berperilaku seperti anak kecil. Aku tidak suka Sungai Han. Saya lebih suka lautan. Dan saya tidak suka pizza tetapi lebih suka ayam goreng. Petik 2. Dia juga telah diselamatkan oleh bintang itu sebabnya. Pergi ke PC Bank. Main game ponsel. Dan bintang yang sangat ia sukai dapat dilihat dari kejauhan. Namun, itu tidak terlihat seperti bintang sekarang. Dan juga, bintang, subjek kecemburuan dan kecemburuan dari rasi bintang yang memerintah langit, sekarang. Teks tidak dapat dibaca, teks tidak dapat dibaca, teks tidak dapat dibaca, tidak terbaca. Titik. Sekarang tampak seperti iblis besar yang menakutkan dari webtoons yang sangat disukai anak lelaki itu. Saat kepala besar dengan tentakel bergoyang berbalik ke arahnya, kaki Yi Gilyong yang membeku masih membeku. Raja dunia lain, sekarang tumbuh setinggi bahkan lebih tinggi dari gedung pencakar langit. Musuh kisah. Penjahat yang akan menghancurkan dunia ini. Apakah iblis itu terlihat seperti Kim Dok Ja dengan Sin Yuseng? Saya. Yi Gilyong bergumam sambil berusaha melawan tubuhnya yang bergetar. Terhadap ketakutan bahwa benda itu mungkin bukan Kim Dok Ja yang dulu dia kenal. Jangan tertipu. Makhluk itu akan menghancurkan dunia ini. Dia adalah makhluk yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Baginya, kelangsungan hidupmu tidak ada artinya sama sekali. Sebenarnya, Kim Dok Ja yang dilihatnya salah. Hyung, apakah kamu dewa? Petik 2. Titik. Wah. Atau, apakah kamu protagonis? Ketakutan bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Dok Kaebis ternyata benar. Saya bukan dewa atau protagonis. Bahkan, saya selalu iri dengan protagonis yang sebenarnya. Yi Gilyong akhirnya berhasil menghentikan gemetaran dan meningkatkan keberaniannya untuk melihat ke atas. Mata Outer God yang luas sekarang menatap lurus ke arah bocah itu. Hati Kim Dok Ja tidak bisa dilihat, tidak satu hal pun tentang dewa luar yang terasa seperti Kim Dok Ja. Satu-satunya yang tersisa adalah kepercayaan. Gilyong ah. Ada lebih dari satu cara untuk membentuk hubungan. Beberapa waktu yang lalu, dia mengobrol dengan Yu Sang-ah tentang dilema yang berkaitan dengan Sin Yuseng. Pada saat itu, dia menjawab seperti ini setelah menutup buku yang sedang dibacanya.
Ini mirip dengan bagaimana orang yang berbeda menafsirkan kalimat yang sama secara berbeda. Begitu. Yi Gilyong bukan pembaca yang rajin sehingga perbandingan tidak beresonansi dengannya. Masih. Kurasa aku mengerti. Dia juga memiliki keterampilan berbicara sendiri dengan yang lain. Rasanya agak berbeda ketika berbicara dengan belalang sembah dan seekor kecoa. Diverse communication adalah keterampilan yang sedemikian rupa, yang memungkinkannya berkomunikasi dengan spesies yang berbeda dengannya. Namun, bocah itu tidak memiliki keterampilan untuk memahami manusia lain. Orang macam apa itu Kim Dokja? Dia tidak yakin. Namun, ada satu gambar ini yang muncul di kepalanya pertama kali ketika mencoba memikirkan orang yang bernama Kim Dokja, pemandangan orang-orang dengan kepala atau tubuh mereka meledak. Aku akan merepotkanmu sebentar. Dan kemudian, wajah Kim Dokja ketika ia menempatkan belalang dalam genggaman bocah itu. Fabel, Raja Serangga, telah mulai bercerita. Tiba-tiba, pemandangan di sekitarnya berguncang dan dongeng mulai terbangun di dalam bocah itu. Constellation, ruler of the Deepest Pit, menyeringai diam-diam. Sekelompok belalang kuning yang berdengung dari suatu tempat berputar seperti tornado dan mulai menyelimuti seluruh dunia. Pada hari itu, Yi Gilyong berpikir sendiri bahwa akan lebih baik bagi seluruh kereta bawah tanah untuk terbalik. Sama seperti belalang yang mati di tangannya. Pesta status yang luar biasa ini menyebabkan Dewa Luar berteriak. Rasi bintang mulai menuangkan pesan mereka. Rasi bintang yang bersandar pada spektrum Absolute Evil memperingatkan, penguasa lubang terdalam. Bagian Raja Iblis sangat tercengang oleh kekuatan inkarnasi. Fabel yang mengalir dengan kuat mengabaikan tatapan rasi bintang dan melanjutkan dengan kisahnya. Kisah ini adalah sesuatu yang belum dikatakan bocah itu kepada orang dewasa. Dan itu adalah cerita yang Shin Yuseng, juga pemilik Diverse Communication, ketahui sedikit. Kamu bahkan tidak punya cukup uang, jadi mengapa kamu pergi dan punya anak? Bau yang kuat dari batu bara coklat ini, pemandangan ayah dan ibunya terbaring di tanah seperti kecoa mati, ingatan tentang dia yang mencungkil daging yang dingin dan tidak bergerak. Pemakaman tanpa potret berakhir, dan mata para kerabatnya yang lelah menatapnya. Gadis itu Yongmi, aku tahu dia akan melakukan sesuatu seperti ini. Dia diberitahu bahwa bajingan itu tidak baik untuknya, namun dia. Jadi, siapa yang akan mengambil anak itu? Bagaimana dengan saudara laki-laki tertua? Kita tidak bisa, sudah ada 3 anak di tempat kami. Yi Gilyong tidak tahu kata-kata yang tepat untuk menggambarkan hidupnya yang telah ditolak sejak usia sangat muda. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan atau mengungkapkan seberapa besar luka itu. Dan luka itu terus membusuk, tidak dapat disembuhkan atau ditemukan. Cari organisasi. Ada tempat-tempat yang menjaga anak-anak menyukainya. Yi Gilyong diseret oleh tangan bibinya dan naik ke kereta yang menuju Seoul. Dan dia merasa pusing sambil melihat peta jaringan kereta bawah tanah Seoul seperti semut. Ada begitu banyak terowongan di sini, dan dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Belalang di dalam penangkap serangga menangis seperti anak hilang. Bocah ini, sungguh sekarang. Buang mereka, cepat. Mereka tidak hidup selama itu. Sangat menjijikkan. Apa yang akan terjadi padanya jika skenario tidak dimulai pada hari itu? Dok Jahyung. Bagaimana jika dia tidak bertemu orang-orang ini? Dok Jahyung, aku di sini. Yi Gilyong berteriak cukup keras untuk merobek pita suaranya. Tidak masalah jika suaranya tidak bisa mencapai targetnya. Tidak apa-apa jika dia bukan inkarnasi Kim Dokja. Gilyong jika Anda tidak bisa mengatakannya, maka boleh saja untuk tidak mengatakan apa-apa. Namun, Anda harus mengingat satu hal ini, oke? Bocah itu ingin mengatakan ini padanya. Ketika kamu ingin mengatakan sesuatu, Hyung ini akan berada di sisimu untuk mendengarkan. Titik. Bahwa, Dokja Hyung bukan penjahat. Titik. Bahwa, dia hanyalah orang biasa yang kebetulan menyelamatkan bocah itu dari orang biasa lainnya. Bunuh dia. Kita hanya perlu mendorong sedikit lebih keras. Itu adalah kegagalan dari garis dunia yang berbeda. Jangan pedulikan dan dorong lebih keras. Membunuh mereka sekarang akan mengakhiri ini. Jajaran, Dewa Luar, yang bertarung di depan hancur sekarang. Salah satu sisi tampaknya benar-benar hancur, kemudian sekelompok inkarnasi yang dipimpin oleh rasi bintang mid-grade mulai maju ke arah Kim Dokja. Dia perlu menghentikan mereka entah bagaimana. Su Cucucut. Tindakan yang berlaku dilarang oleh probabilitas biro. Target yang ingin kamu lindungi adalah enemy of the story. Dia perlu meyakinkan mereka bahwa Dok Jahyung bukan orang seperti itu. Tapi, bagaimana dia? Gugu. Bahkan ketika musuh-musuhnya bergegas masuk, Kim Dokja hanya berdiri di sana seperti dinding. Dia sepertinya sering mengatakan sesuatu, namun kata-kata itu tidak bisa dipahami. Yi Gilyong ingin memahami mereka. Dia benci bersandar di dinding, semua tak berdaya dan tak berdaya. Dia ingin berdiri di sisi Kim Dokja. Dia tidak peduli apakah dunia seperti ini hancur atau tidak. Jika Kim Dokja adalah musuh sebuah cerita, maka dia juga akan menjadi musuh cerita ini juga. Namun, Kim Dokja terlalu sulit dimengerti untuknya. Dia membenci kenyataan bahwa dia masih kecil. Kalau saja dia sudah dewasa. Kalau saja dia adalah Han Suyong, Yu Jung Hyuk, atau Jong Hui Won.
Jika hanya dia Xin Yuseng. Dia merasakan sensasi tangan yang dipegang erat. Xin Yuseng masih di sana. Kamu orang bodoh. Bangun. Segerombolan belalang yang terbang di sekitar duduk. Xin Yuseng angkat bicara. Aku juga tidak bisa mengerti Jusi. Keahlian eksklusif, komunikasi beragam superlatif, sedang aktif. Aku hanya berusaha sebaik mungkin untuk mengerti. Keterampilan dua anak ini yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan naga chimera diaktifkan secara bersamaan. Dan sekarang, mereka berada dalam kondisi paling optimal untuk saling memahami. Yi Gilyong tidak bisa membaca Kim Dokja. Namun, Xin Yuseng sepertinya tahu caranya, setidaknya hanya sedikit. Fabel yang dibaca bersama-sama mulai mengguncang dunia. Dan seolah-olah wajah Kim Dokja bisa terlihat sangat samar sekarang. Sepertinya sosok Kim Dokja yang mereka tahu hampir dapat dijangkau. Fabel, Savior of the Star, sedang mengobrol dengan Fabel, Insect King. Hei, anak-anak. Han Suyong berdiri di sebelah mereka seolah-olah memberikan perlindungan. Dan Yi Hyunseong, Jong Hui-won, dan Yu Sang-ah berdiri di dekatnya untuk melindungi mereka secara bergantian. Hasil melihat dunia bersama dengan anak-anak ada di sini. Kapal perang Yi Ji-hye membuat bayangan dari udara. Baik Gong Pildu dan Yi Seol-hua dapat dilihat di dekat meriam kapal. Yi Ji-hye kemudian menghunuskan pedangnya seolah menyiratkan bahwa dia siap menembak kapan saja dia mau. Itu mendorong Dokkaebi Onsai Agung untuk bertanya kepada mereka. Apakah kamu mencoba melindunginya, meskipun kamu tahu seperti apa keberadaannya? Dia bukan lagi, Kim Dokja, yang kamu tahu. Kebenaran telah diekspos ke seluruh dunia. Jangan membuatku tertawa. Itu bukan kebenaran. Anda pikir kebenaran sesederhana itu. Apa yang Anda perlihatkan hanyalah cuplikan yang diedit. Dan begitulah kalian semua telah membuat skenario sejauh ini, kan? Han Suyong berbicara kepada rasi bintang yang mendekat seolah mengeluarkan peringatan. Tidak peduli apakah dia menjadi musuh cerita, atau apapun, dia masih kawan kita. Jadi, jangan berani-berani menyentuhnya. Mengerti? Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, sedang mengaum. Konstelasi, Hakim Api Setan, sedang memperlihatkan statusnya. Constellation, Most Ancient Liberator, mengisi petirnya. Kau menyentuhnya, dan kami akan membunuh kalian semua. Saat rasi bintang yang melindungi bergerak, momentum yang kuat dari rasi bintang lawan masih membeku sejenak di sana. Cucut. Sebagian dari rasi bintang setuju dengan kata-kata inkarnasi, Han Suyong, dan Great Dokkaebi Harung mendeteksi getaran di dalam probability dan segera memotong pesannya. Betapa menggelikan. Anda ingin melindunginya. Kalian yang bahkan tidak bisa mengerti apa yang dia katakan. Memperingatkan Dokkaebis hebat untuk campur tangan mereka dalam skenario. Frustrasi dengan bagaimana skenario itu tidak berlangsung dengan cara yang mereka inginkan, seorang Dokkaebi hebat yang bertahan setelah badai setelah bertanya kepada mereka. Bisakah kamu tidak melihat penampilannya saat ini? Inkarnasi yang mendekati Kim Dokja menyusut kembali dan mulai mundur. Itu adalah cerita yang sama apakah mereka inkarnasi memusuhi dia atau membawa kesan yang baik padanya. Dewa luar, sekarang mencapai tinggi ke langit. Saat semua orang menatap matanya yang berisi jurang itu sendiri, mereka bergidik dan pingsan di pantat mereka. Tidak ada di antara kalian yang tahu apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, dan apa yang dia pikirkan. Karena Anda semua adalah manusia yang sangat kecil. Karena kamu adalah makhluk yang tidak pernah bisa memahami keberadaan lain bahkan jika kamu mencurahkan seluruh hidupmu untuk itu. Semua orang dari menatap Kim Dokja. Apa yang dikatakan Dokkaebi Agung itu benar. Mereka tidak bisa memahaminya. Target yang ingin kamu lindungi adalah Enemy of the Story. Seolah membangunkan karakter yang telah melupakan peran mereka, Dokkaebi hebat berteriak keras. Tidak ada dari kalian yang punya pilihan dalam masalah ini. Bunuh dia. Jika tidak, skenario ini tidak akan berakhir. King of the Stories mengamati arah skenario akhir. Pendongeng tertua di dunia ini juga menonton acara yang sedang berlangsung. Bersamaan dengan teman-temannya, Han Suyong mengangkat kepalanya, dan melihat ke tempat raja cerita, itu, makhluk yang merangkum semua skenario. Dia melihat final wall, yang membentang tanpa akhir. Dinding itu adalah tempat kisah mereka akan direkam. Skenarionya tidak akan berakhir. Bagus. Bukankah itu yang diinginkan oleh setiap pembaca? Petik 2. Inkarnasi, Han Suyong, telah semakin dekat dengannya tidak terbaca. Han Suyong lalu menatap Kim Dokja. Ketika dia terus memelototi kepala raksasa Cepalopoda, dia berpikir bahwa itu mulai sedikit mirip wajah Kim Dokja. Cerita yang aku tulis pasti membutuhkan kehadiran si bodoh Kim Dokja itu. Han Suyong dengan kasar membuka perban seperti seorang penulis merobek naskah yang tidak disukainya. Fabelnya yang dicelup dalam api hitam, menyebar di udara seperti tinta hitam pekat. Seolah menyiratkan bahwa dia bisa menulis selama dia mau. Terkejut dengan keputusan inkarnasi, Han Suyong. Banyak rasi bintang tercengang oleh inkarnasi, Han Suyong, tidak terbaca, dan target yang ingin kamu lindungi adalah Enemy of the Story. Tindakan yang berlaku dilarang oleh Probab Biro. Cucu. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, bangga dengan inkarnasinya. Han Suyong menyeringai. Jangan mengakhiri skenarionya, selamanya.
Inkarnasi Han Suyong tidak terbaca adalah Neverending Story. Fin.